Gue lagi makanin coklat ini nih. Ini coklat entah kenapa enak banget, coklat milk gitu. Dia tipis. Gue gak tau di Indonesia ada atau enggak nih coklat kayak gini. Ini, ntar dia bentuknya gini nih. Tuh, jadi numpuk gitu. Tuh ada lapisan-lapisan yang lain dan tipis-tipis. Ini tuh kayak coklat buat dioles ke roti gitu loh. Jadi kayak buat jadi lapisan. Ini keju, coklat, rotinya gitu, terus atau misalnya barengan sama yang lain. Ini nih, sejauh ini coklat pertama yang gue makan di Denmark dan udah enak banget nih. Gue gak tahu coklat yang lain gimana rasanya. Gale and Jason, ini bacanya Melke Polek Chocolate gitu. Ya, hari ke-6 di Aarhus. Sedikit recap, by the way ini gue habis lari, tapi sedikit recap ke belakang. Kemarin itu gue cuma di rumah aja, gak kemana-mana. Karena kerasanya kayaknya capek banget gitu, padahal hari-hari sebelumnya cuma keliling-keliling kota doang. Tapi mungkin karena fisik kali ya, lagi kayak penyesuaian jam badan gue, kan masih jam badan Jakarta, terus mungkin lagi transisi ke jam badannya di Aarhus gitu. Nah terus kemarin tuh cuma ya naruh laundry, nyuci baju di basement gitu, terus cuma ke area rumah. Dan karena mungkin capek banget kali ya, badan tuh kayak sakit-sakit, gue kayak memutuskan untuk lari. Jam 4 bangun, jam 5 perenggangan segala macam, terus yang kayak lari kali ya, ngecas HP, terus ada gue putuskan untuk lari di sini. Entah kenapa enak banget ya, obviously lah ya, maksudnya karena suhunya beda, jalanannya juga beda, tapi feelingnya itu loh, feeling lari di Aarhus tuh kayak ya mungkin sama kayak ya mungkin karena di luar negeri aja kali ya, tapi rasanya juga beda. Di Jakarta kalau gue pace, kan gue tadi lari kayak ke daerah sini nih, ini namanya The Infinite Bridge, itu kayak 8 kilo 9 kilo dari rumah. Biasanya kalau lari 10 kilo tuh gue nggak bisa sampai pace 5, pace 6, biasanya di 7. Tapi di sini gue tadi lari pace-nya 6,5, itu hampir 10 kilo, 8 kilo, dan itu udah menurut gue udah versi cepetnya gue gitu, dan nggak kerasa capek, gue nggak keringetan karena angin, mungkin kayak karena suhu, jadi udah didinginin duluan. Terus ya kesini kayak ya mandatory place aja sebenarnya sih. Gue nggak terlalu gimana banget tempat-tempat ini, cuma untuk kayak akhirnya kesini juga ya, biasa lihat di maps dan ya gini aja, cuma untuk kayak tempat-tempat turis sama orang-orang sekitar, hangout santai sama keluarga gitu kali ya. Dan ini kayaknya gue mau balik. Oh ya, yang gue rasain hari ke-6, gue udah kangen bebek goreng Haji Munawi. Gue udah kangen sama sate betawinya sop kaki kambing Ampera 18 tuh yang di Ampera. Gue udah kangen spicy bulgoginya Jiwatos, gue udah kangen nasi jinggonya Southja. Kayaknya emang harus balik untuk makan. Tidak mau ada di kamera. Tadi habis grocery shopping tempatnya. Niatnya tadi mau kayak nyari cafe atau kayak bar gitu, mau ngebir chill, ngopi chill. Tapi ternyata berakhir dengan belanja untuk makan nanti malam. Ada pisang yang juga ada di Indonesia, ada roti yang juga ada di Indonesia. Oh tadi ada ini, tadi Melke Chocolate yang zuzur enak. Ya gitu kehidupan di Denmark, sepi, terus juga nggak banyak orang, polusi, nafas juga enak di sini. Turned out
Feels great. Lego. Kita pulang ke rumah belum masak. Nggak tahu kita masak apa. Tapi enak. Ya tapi poinnya adalah hidup di sini kalau nggak pinter manage uang, die. Karena semua serba mahal. Gak bisa di sini lu cuma punya duit kayak cuma 10 juta, itu nggak bisa. Harus di atas itu. Walaupun tadi udah grocery shopping, tapi ada bahan-bahan yang tetap kelupaan. Jadi ini kita akan beli sisanya. Dan tadi gue sempat mention bahwa Denmark salah satu dari negara di Eropa yang biaya hidupnya mahal. Dan sekarang sekalian aja kita lihat berapa harga bahan-bahan makanan dan yang lain-lain. Let's go. Kita mulai dari harga tomat. Anggaplah nih yang 500 gram nih ya. 500 gram per kilo 49,98, 50 kroner. Jadi dua beginian harganya 50 kroner, yang dikali 2000 artinya 100.000 nih, segini nih 100.000. Di sini juga harga pakcoy 25.000 atau 26 Danish kroner. Itu dirupiahin berarti sekitar 50 sampai 60 ribuan per segini nih. Ini 2 biji begini. Di Indonesia kalau beli di ibu kita kebunnya Angga Diandri, 65.000 udah dapat sekilo. Ini paling cuma satu berapa? Paling 100 gram, 200 gram ya kan? Mahal. Lalu untuk dada ayam ini semua per kilo harganya 69 Danish kroner. Jadi ini sekitar 70 kali 2000-an, berarti 140.000 per kilo. Orang Indonesia nggak akan lepas nih dari bawang ya kan. Bawang merah, bawang putih, ada semua nih. Tapi harganya per 100 gram itu 9 atau 10 kroner. 10, ada yang 15 atau 16, ada yang 20, ada yang 25. Kaliin aja 2000, berarti kayak begini nih. Ya 10 misalnya, segini nih, 100 gram. Itu sekitar 20.000. Nih segini nih, 20.000 nih. Untuk rakyat pecinta nasi, kabar baik di sini nasinya enak. Yang gue pakai yang ini nih, Jasmine Rice. Ini 28 kron, berarti sekitar 50.000 atau 65 ribuan. Dan cuma sekilo. Ada yang 5 kilo dan lebih mahal. Untuk susu dan yogurt di sini harganya juga kisarannya sama nih, 23, 18 gituan. 20 paling mahal tuh 20, 26 nih kayak gini nih. Berarti itu sekitar 50.000 per apa sih ini, per kotak. Nah, pilihannya banyak sih, tapi ya gitu. Mau irit atau mau enak. Kecap dan saus juga kurang lebih tuh harganya 32, 30, 25, kurang lebih lah ya. Jadi sekitar 50 ribuan, ada yang 70 ribuan rupiah gitu ya. Survive loh kan beginian. Just for my YouTube. Yeah. Is it okay? Yeah. I'd be like giving you 200. Yeah. Thank you. Welcome. Okay, well, do you want the receipt? Sorry? Do you want the receipt? Oh, the receipt? Yeah. Yeah. Okay, well, have a good day. All good? Yeah. Thank you. Hari yang cerah sekali. Hari keberapa ya? Lupa lagi gue hari keberapa. Tapi gue udah rasanya lokal. Sekarang gue lagi menuju ke Dock It. Ini kayak center city hall-nya gitu, di mana lo bisa ngapa-ngapain. Tapi sebenarnya itu adalah perpustakaan. Nah di situ gue mau ngedit video episode pertama. Jadi sebenarnya by the time ini tag, ini sebenarnya gue belum edit episode pertama sama sekali. So ya, gue akan ke sana. Dan ini pertama kalinya gue beli tiket kereta sendiri. Biasanya kan sama kakak gue tuh dibeliin. Ini pertama kalinya nih beli tiket sendiri pakai app-nya. Terus ternyata emang agak bukan ribet sih. Ya ribet pertama doang, tapi pada akhirnya memudahkan gitu. Mungkin di kesempatan berikutnya gue akan bikin guide gitu tentang aplikasi apa aja yang mesti kita install selama kita di Denmark atau Aarhus gitu. Dan salah satunya adalah aplikasi Meet Traffic. Gue mau nyebrang dulu nih, tapi nanti gue bikin videonya.
Yusuf. Ya, seperti yang lo lihat, gue nggak jadi ngedit karena alat-alat yang gue harusnya pakai untuk ngoper-ngoper data ke hard disk segala macam ketinggalan di rumah. Jadi tadi gue cuma sempet yang ngerjain beberapa hal, itu pun kayak terkendala koneksi. Jadi di dalam tuh kayaknya sinyal Telkomsel susah. Aduh panas. Terus akhirnya gue ke sini, ke bawah. Ada kafenya gitu, gue mesen flat white. Ya karena nggak jadi ngedit ya. Kayak gue cuma akan keliling-keliling, motret, duduk-duduk bengong di Hauneplatzen, tempat favorit gue di Aarhus. Kalau ada orang main basket lagi, mungkin akan gue samperin dan ajak main lagi. Atau mungkin ya gue cuma akan keliling-keliling, mencari teman. Kalau nggak ada teman manusia, teman burung juga nggak apa-apa tuh, terbang-terbang. By the way nih, di Denmark punya resiko diberakin burung lebih gede dibanding kecopetan. Kita lihat aja nih highlight gue beraktivitas. Ciao. Selamat pagi dari Denmark, tepatnya dari kota kecil yang adalah kota kedua terbesar di Denmark. Sorry pakai handuk karena gue mau mandi, walaupun ketika dipakai kayak gini jadi kayak sorban ya, kayak ulama gue. Kemarin itu di Jakarta itu lagi rame banget soal kualitas udara yang buruk. Karena katanya ada pabrik batu bara terbesar di Banten yang akhirnya bikin asapnya jadi bikin udara Jakarta kotor. Di saat yang bersamaan gue lihat berita-berita kayak gitu seliweran, gue di Denmark nafas kayak langsung gitu coy, kayak nggak ada penghalang gitu ya. Enak banget ya di sini ya. Istilahnya polusi udaranya tuh malah nggak ada polusi kali ya sebutannya. Kendaraan bermotornya aja nggak terlalu kedengeran gitu, kecuali bis gitu ya, kecuali bis lewat. Terus istilahnya suaranya aja nggak ada apalagi asapnya. Gue jadi mikir untuk bikin satu tempat layak hidup emang nggak cuma dari salah satu pihak aja, emang harus semua pihak gerak bareng gitu. Ya, semoga ya walaupun gue nggak tahu berapa lama lagi Jakarta bisa kayak gini, tapi semoga akan ada hal baik yang bermunculan ketika orang-orang di kursi-kursi atas itu udah diganti sama yang lebih muda. Tapi yang nggak tahu juga sih, apakah udah karakter nggak tahu juga. Anyway, tentang kelayakan hidup suatu negara atau suatu kota gitu ya, gue ngeliat Denmark emang enak banget sih untuk tinggal. Maksudnya sepi, suhu enak, terus kualitas udara bagus. Kayak ini tuh tempat yang enak banget kalau lu seneng banget nyantai. Ini enak banget gitu dan sangat-sangat layak hidup. Mungkin itu kenapa Denmark tuh dinobatkan jadi kota paling bahagia. Mungkin bukan bahagia hanya secara mental, tapi bahagia lu bisa ngapain aja di sini, lu bisa ngapain aja dengan nyaman di sini gitu. Ya kita sama-sama doa aja supaya kita selalu diberkahi dengan lingkungan yang dalam tanda kutip layak hidup, supaya mau ngapa-ngapain tuh enak. Nggak harus ke Denmark, nggak harus ke kota-kota lain yang emang lebih baik dari Jakarta, tapi paling nggak kitanya bisa ngelakuin sesuatu yang bikin daerah kita jadi layak hidup. Amin sih, amin. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.